Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perilaku birokrasi. Jadi minggu kemarin, saya kan sudah menjelaskan tentang etika birokrasi, bagaimana itu birokrasi dan apa itu yang dimaksud etika birokrasi. Jadi pada pertemuan kali ini itu masih berhubungan. Kalau kita berbicara tentang birokrasi, birokrasi itu sebenarnya merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi, di mana birokrasi itu bekerja berdasarkan pembagian kerja, hierarki kewenangan, impersonalitas hubungan, terus pengaturan perilaku dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara dari administrasi pemerintahan. Jadi yang saya jelaskan minggu kemarin itu bahwa untuk mereformasi birokrasi itu tidak hanya bisa mereformasi dari bentuk aturan atau prosedur, tetapi juga harus mereformasi yang namanya sikap atau moral dari para birokrat. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari perilaku birokrasi yang dimaksud dengan perilaku birokrasi. Kalau kita berbicara hakikat perilaku birokrasi itu sebenarnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Jadi di mana setiap latar belakang individu itu, tata nilai, pengalaman, usia, bahkan pendidikan itu akan sangat mempengaruhi atau mewarnai di mana orang tersebut itu bekerja. Jadi semakin besar organisasinya, maka akan semakin besar pula fungsi yang dimainkan. Demikian juga dalam pemahaman tentang perilaku birokrasi dan memperhatikan seperti dalam perilaku birokrasi di situ kita juga memperhatikan unsur-unsur karakteristik dari perilaku birokrasi, yakni yang sudah saya katakan tadi bahwa birokrasi itu adalah sistem yang hierarki, tugas-tugas dan wewenang, tanggung jawabnya, terus sistem reward dan sistem kontrol yang memberikan pengaruh dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya. Jadi perilaku birokrasi itu di mana siapa saja yang mampu beradaptasi dalam nilai-nilai dan kerja yang ada dalam sebuah organisasi. Organisasi di sini adalah birokrasi, maka setiap individu itu akan menemukan kenyamanan dan kepuasan kerjanya. Nah, jadi di sini itu bahwa perilaku birokrasi itu birokrasi pemerintahan itu, kalau kita berbicara sebuah birokrasi pemerintahan itu kan adalah suatu organisasi yang memiliki struktur dan prosedur dalam pencapaian tujuannya, sehingga mereka yang ada dalam suatu unit organisasi birokrasi di situ akan dihadapkan dan dituntut menampilkan sebuah perilaku yang sesuai dengan perannya selaku abdi negara. Itulah sekilas tentang perilaku birokrasi. Selanjutnya di slide-slide selanjutnya akan menjelaskan lebih detail seperti apa yang dimaksud dengan perilaku dan apa sih yang dimaksud perilaku birokrasi dan seperti apa aspek-aspek yang lainnya. Sebelum kita membahas ke pengertian perilaku birokrasi, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari perilaku. Banyak ahli yang memberikan batasan mengenai perilaku. Namun demikian, perilaku manusia pada dasarnya itu terbentuk setelah melewati keseluruhan dari aktivitas. Jadi pendapat yang dimukakan oleh Hersey dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi, bahwa dia mengatakan bahwa perilaku itu pada dasarnya itu berorientasi pada tujuan. Artinya
Perilaku orang pada umumnya itu dimotivasi oleh keinginan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, tetapi tujuan tersebut itu tidak selamanya diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Dorongan yang memotivasi pola perilaku individu yang nyata dalam keadaan tertentu itu berada pada alam sadar mereka. Jadi kalau katanya Hersey di sini bahwa perilaku birokrasi itu sebenarnya termotivasi oleh keinginan mereka bagaimana mereka itu bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah mereka inginkan. Yang perilaku itu sebenarnya berada di alam sadar mereka, itu yang dimaksud perilaku. Ada juga pendapat lain dari Indraha dalam buku Budaya Organisasi. Dia mengatakan bahwa perilaku itu adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap situasi dan kondisi. Terus selain itu, selain dari sikon atau situasi dan kondisi, juga dilihat dari lingkungan seperti masyarakat, alamnya, organisasinya. Dan selain itu, selain lingkungan juga sementara sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi pendirian. Jadi kalau katanya Draha itu perilaku itu adalah aktualisasi dari sikap kita seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu kondisi, terhadap lingkungan dan terhadap sikap kita itu sendiri. Selain itu dalam bukunya yang berjudul Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia, juga Draha mengemukakan pendapatnya tentang perilaku birokrasi. Jadi kalau katanya Draha di sini, perilaku birokrasi itu merupakan interaksi antara individu dalam organisasi lingkungannya. Sebelum ke pengertian dari perilaku birokrasi, saya akan meneruskan kembali tentang pengertian dari perilaku. Kalau kita berbicara tentang menurut Davis juga dalam bukunya yang sama, yaitu tentang perilaku organisasi, itu adalah perilaku organisasi itu adalah telaah dan penerapan tentang bagaimana orang-orang itu bertindak di dalam sebuah organisasi. Jadi perilaku organisasi itu adalah sarana manusia bagi keuntungan manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang perilaku, pada prinsipnya perilaku manusia itu tampak dalam berbagai dimensi yang sudah saya jelaskan dari beberapa pendapat para ahli tentang perilaku. Sebenarnya perilaku manusia itu tampak dalam berbagai dimensi. Jika aktivitasnya secara individu, maka perilaku yang diperagakan itu adalah perilaku individu. Sebaliknya, jika seseorang itu tampil dan berada dalam kelompok, maka perilaku yang diperagakan itu adalah perilaku kelompok. Jika seseorang itu hidup dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, maka perilaku yang diperagakan itu adalah perilaku sosial. Dan jika seseorang itu ada dalam sebuah organisasi atau dia menjadi anggota organisasi, maka perilaku yang diterapkan itu adalah perilaku organisasi. Dan jadi perilaku itu sebenarnya intinya perilaku itu adalah fase peragaan terakhir atau akibat dari suatu siklus aktivitas pemenuhan kebutuhan kepentingan, motivasi dan sikap tertentu sehingga dia bisa mampu mencapai tujuan yang dia harapkan. Itu sebenarnya pengertian dari perilaku itu sendiri. Kalau berbicara tentang konsep birokrasi, di awal sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita berbicara birokrasi pemerintah,
Birokrasi pemerintah itu merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan prosedur dalam mencapai tujuannya. Jadi hal ini itu mengindikasikan bahwa birokrasi itu merupakan sebuah organisasi yang didesain untuk menyelesaikan tugas administrasi itu secara sistematis berdasarkan urutan pekerjaan individu itu sendiri. Jadi struktur birokrasi itu banyak diwarnai oleh karakteristik dan kapabilitas individu atau aparatur selaku abdi negara atau pemerintah dan pelayan masyarakat yang secara hierarki sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dalam tata administrasi. Jadi kan birokrasi itu adalah sebuah organisasi besar. Sebuah organisasi besar yang di dalamnya itu terdapat sebuah individu-individu yang mempunyai perilaku-perilaku individu yang sebagai aparatur negara di situ, sehingga sebenarnya kalau kita berbicara sebuah organisasi birokrasi itu tujuannya itu dia adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka secara otomatis ketika para individu-individu yang di dalamnya itu adalah aparatur negara atau selaku abdi negara atau pemerintah atau pelayan masyarakat, maka mereka dihadapkan dan dituntut harus menampilkan sebuah perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi negara. Yang sudah saya katakan di awal bahwa kalau kita berbicara sebuah perilaku itu tergantung dari di mana kita berada. Misalkan kita individu, ya kita bersikap sebagai perilaku individu. Tetapi kalau kita berada dalam sebuah organisasi, maka kita harus berperilaku sesuai dengan yang ada dalam organisasi tersebut. Ya sama seperti dalam birokrasi. Yang namanya organisasi birokrasi itu adalah tujuannya dia adalah sebagai abdi negara yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mau tidak mau mereka ketika sudah ada dalam sebuah organisasi birokrasi, maka para aparatur negara itu atau para birokrat itu harus dihadapkan dan dituntut untuk menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi negara, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Intinya di sini bahwa birokrasi itu sebenarnya itu adalah manifestasi dari kehadiran sebuah negara. Yang sudah saya katakan di minggu kemarin itu, birokrasi itu diibaratkan adalah mesin dari pemerintahan. Ketika mesin itu mati, maka penyelenggaraan pemerintahan juga akan mati. Nah, makanya birokrasi itu adalah sebagai manifestasi kehadiran negara dalam melayani kehidupan sehari-hari rakyat. Jadi birokrasi itu juga merupakan cerminan apakah aparatur negara itu piawai, jujur, dan memudahkan kebutuhan masyarakat, atau sebaliknya masyarakat itu merasa pelayanan itu buruk bahkan menindas rakyat. Bila baik, maka dukungan itu akan mengalir, dan bila buruk, maka rakyat itu tak segan mencaci atau mencerca mereka. Jadi hal ini tentunya akan diuji oleh waktu dan kapasitas negara dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perilaku birokrasi itu merupakan inti dari gerak dan dinamika pelayanan yang akan menentukan perkembangan peradaban sebuah negara. Jadi walaupun sebenarnya dia punya perilaku individunya yang buruk, misalkan ketika dia sudah ada dalam sebuah organisasi besar yaitu birokrasi,
maka dia harus dituntut, dia harus dia harus bersikap dan dia harus berperilaku sesuai dengan peranannya di dalam sebuah organisasi itu sendiri, yaitu di dalam sebuah organisasi birokrasi. Jadi perilaku birokrasi itu merupakan inti dari gerak dan dinamika pelayanan yang akan menentukan perkembangan peradaban sebuah negara itu sendiri. Konsep perilaku birokrasi itu dari beberapa pandangan dari beberapa ahli tentang konsep perilaku birokrasi. Salah satunya itu konsep perilaku birokrasi dalam pandangan Toha dapat dipakai bersama dengan konsep perilaku organisasi, karena pada dasarnya menurut Toha itu pada dasarnya itu birokrasi maupun organisasi itu adalah merupakan suatu sistem yang ditopang oleh manusia yang berusaha mencapai tujuan dan selalu berperilaku. Jadi konsep perilaku organisasi juga selain menurut Toha juga ada menurut Robbins. Robbins mengatakan bahwa perilaku organisasi itu adalah sebagai bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam guna meningkatkan keefektifan dalam suatu organisasi. Sedangkan Davis juga berpendapat bahwa perilaku organisasi itu adalah telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang itu bertindak di dalam sebuah organisasi. Jadi di dalam organisasi itu ada hasil yang diinginkan dari setiap perilaku adalah itu sebagai kalau kata bahasanya Winardi itu adalah performa, yang menyatakan bahwa perilaku itu akan berkaitan dengan sebuah performa, yaitu perilaku yang langsung berkaitan dengan performa itu yaitu perilaku yang langsung berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan dan yang perlu dilaksanakan yaitu guna mencapai sasaran-sasaran dengan sesuatu tugas itu sendiri. Jadi perilaku birokrasi itu sebenarnya tercermin dari perilaku manusia atau birokrat, di mana seperangkat perbuatan individu itu kemudian menjelma menjadi perilaku kelompok dan akhirnya menjadi representasi perilaku organisasi yang kemudian dimaknai sebagai perilaku organisasi. Jadi Draha juga mengatakan bahwa perilaku birokrasi itu terbentuk dari interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik birokrasi, atau lebih spesifik lagi antara struktur dan aktor, yaitu pejabat. Jadi intinya itu adalah perilaku birokrasi itu tercermin dari beberapa perilaku manusia atau birokrat yang ada dalam sebuah organisasi birokrasi itu, di mana terdiri, yang sudah saya katakan tadi itu terdiri dari beberapa orang, terdiri dari beberapa perilaku individu, perilaku birokrat, yang kemudian perilaku tersebut itu, perilaku individu itu menjelma menjadi sebuah perilaku kelompok dan akhirnya menjadi representasi dari perilaku organisasi itu sendiri yang kemudian dimaknai menjadi perilaku birokrasi. Dalam hubungannya dengan pemerintah, perilaku birokrasi itu lebih ditekankan pada pemberian pelayanan yang ditampilkan oleh orang-orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Jadi perilaku birokrasi itu
pada hakikatnya itu merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu yang mendukung organisasi itu. Individu itu membawa ke dalam tatanan birokrasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman dan sebagainya. Ini semua merupakan karakteristik individu dan karakteristik ini yang akan memasuki lingkungan baru seperti birokrasi itu sendiri. Adapun birokrasi yang dipergunakan sebagai suatu sistem untuk merasionalkan organisasi itu juga mempunyai karakteristik sendiri. Jika karakteristik individu itu berinteraksi dengan karakteristik birokrasi tersebut, maka timbullah perilaku birokrasi. Suatu birokrasi itu merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan prosedur untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau berdasarkan konsepnya teori birokrasi menurut Marx, itu merupakan organisasi yang didesain untuk menyelesaikan tugas administratif secara sistematif berdasarkan urutan pekerjaan individu. Jadi dalam menjalankan tugas layanan publik harus ada beberapa harus terdapat perilaku birokrasi itu kalau kita melihat bagaimana kaitannya antara perilaku individu yang nantinya akan mempengaruhi yang harus ada dalam perilaku birokrasi. Ini juga mengatakan bahwa teori perilaku birokrasi itu sebenarnya merupakan pertemuan antara elemen organisasi sebagai kelembagaan dan perilaku manusia yang menjalankan organisasi tersebut. Jadi adapun elemen perilaku manusia dalam birokrasi itu, kalau katanya Hedi itu ialah objektif, tepat, dan konsisten. Itu kalau menurut Hedi, bahwa perilaku birokrasi itu merupakan pertemuan antar elemen organisasi dan perilaku manusia untuk menjalankan organisasi itu sendiri, dan elemen itu biasanya adalah objektif, tepat, dan konsisten. Lebih lanjut juga Friedrich menyatakan bahwa perilaku birokrasi itu merupakan perilaku yang selalu menjadi kondisi normal, layak, dan tepat. Jadi teori Friedrich itu mengatakan bahwa mengindikasikan bahwa perilaku birokrasi itu untuk mengungkapkan fakta secara transparan, kemudian menyesuaikan antara kualitas layanan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Terakhir ialah menekankan pada ketepatan waktu, di mana ketepatan waktu itu adalah momentum yang membutuhkan layanan, dan apabila tertunda maka dianggap layanan itu sudah tidak berlaku lagi. Sejalan dengan pemikiran Berger dan Friedrich, konsep perilaku birokrasi juga menurut Ausin yang merupakan perpaduan antara konsep kinerja dan konsep layanan publik. Jadi kinerja birokrasi itu dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Dan kemudian juga Rainer dan Steiber juga mengatakan bahwa perilaku birokrasi itu merupakan hubungan antara tindakan birokrasi dengan kepentingan publik yang lebih menitik beratkan pada perilaku prevalensi, yaitu perilaku penyamaan hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima atau tidak melakukan diskriminasi.
Selain itu juga menurut Toha, dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi, perilaku birokrasi itu pada hakikatnya itu merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dalam lingkungannya. Jadi yang sudah saya katakan tadi adalah kumpulan individu yang ada dalam lingkungan birokrasi. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi. Kesulitan yang timbul bahwa secara teoritis tidaklah mudah membedakan dan menetapkan batas antara perilaku yang telah membudaya dengan perilaku yang menyimpang yang berulang-ulang atau berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau katanya Toha di sini, terkadang perilaku birokrasi itu yang menyimpang atau yang biasa disebut sebagai patologi birokrasi itu memang karena perilaku yang sudah membudaya, yang sudah saya katakan di minggu kemarin bahwa kenapa birokrasi itu susah, para aparatur negara yang ada dalam sebuah organisasi birokrasi itu susah untuk berubah karena memang perilaku yang ada dalam sebuah organisasi, yang ada dalam sebuah kelompok organisasi birokrasi itu sudah membudaya, dan perilaku yang sudah menyimpang yang berulang-ulang berlangsung dari waktu yang cukup lama, yang dari zaman kerajaan sampai diperparah pada masa zaman Orde Baru. Jadi memang terdapat beberapa kekurangan atau penyimpangan yang terjadi kalau kita berbicara dalam birokrasi kita, khususnya di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan sebenarnya citra birokrasi di mata masyarakat itu menjadi kurang baik, sehingga kalau mendengar kata birokrasi itu pasti berkonotasi negatif. Siagan dalam bukunya yang berjudul tentang patologi birokrasi itu ada beberapa prinsip perilaku birokrasi yang sebenarnya mampu memperbaiki citra birokrasi di mata masyarakat. Yang pertama itu adalah kesopanan. Itu prinsip yang harus ada sehingga kita bisa merubah citra negatif tersebut di dalam sebuah birokrasi. Yang pertama itu adalah kesopanan. Kesopanan di sini itu adalah suatu perilaku yang berorientasi bukan pada kekuasaan atau rasa superior, tetapi bertindak sebagai dia adalah sebagai abdi negara, dia adalah sebagai pelayan, melayani masyarakat. Yang kedua itu adalah keadilan. Keadilan di sini adalah suatu perilaku yang tidak membedakan siapa yang sedang dihadapi. Jadi walaupun dia bukan keluarganya atau dia orang yang berpengaruh, orang kaya, orang miskin, jadi tetap adil seperti itu. Yang ketiga itu adalah kepedulian. Perilaku yang menampakkan bahwa aparat birokrasi itu peduli apa yang sedang dibutuhkan masyarakat yang akan datang. Yang keempat itu harus ada kedisiplinan, perilaku yang sesuai dengan peraturan yang dijalankan dengan tegas dan ketat. Kelima itu adalah kepekaan, perilaku yang peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang keenam itu adalah tanggung jawab, perilaku yang berkaitan erat dalam melaksanakan tugas sebagai implementasi dari sebuah pengabdian. Itu adalah 6 prinsip perilaku birokrasi yang sebenarnya itu bisa mampu memperbaiki citra birokrasi yang sudah berkonotasi negatif sampai saat ini. Dalam kaitannya dengan fenomena perilaku birokrasi, maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat atau pegawai yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sosial.
perilaku manusia dalam organisasi itu sangat menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Perspektif Perilaku Birokrasi, Toha menjelaskan bahwa perilaku manusia itu adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi perilaku seorang individu itu terbentuk melalui proses interaksi antara individu itu sendiri dengan lingkungannya. Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri dan karakteristik tersebut itu akan dibawanya ketika ia memasuki lingkungan tertentu. Karakteristik ini biasanya berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, terus kebutuhan, pengalaman, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan organisasi. Sebagai lingkungan bagi individu itu juga mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sistem imbalan, dan sistem pengendalian. Jika karakteristik individu atau aparat dan karakteristik organisasi, yaitu adalah birokrasi, berinteraksi, maka terbentuklah perilaku individu atau aparat dalam organisasi birokrasi. Jadi kalau katanya Toha dalam bukunya yang berjudul Perspektif Perilaku Birokrasi, bahwa karakteristik individu atau karakteristik yang dimiliki oleh aparat itu sudah akan terbawa dengan sendirinya kepada sebuah karakteristik organisasi, kepada karakteristik birokrasi yang ada di dalam sebuah organisasi birokrasi, sehingga terbentuklah perilaku individu atau perilaku aparatnya, perilaku individu tiap aparatur itu dalam sebuah organisasi, yaitu birokrasi. Selanjutnya yaitu adalah aspek-aspek dari perilaku birokrasi di dalam pemerintahan. Kalau berbicara tentang birokrasi pemerintahan, maka pasti berhubungan dengan sistem pelayanan publik. Jadi dalam menjalankan tugas layanan publik, maka terdapat 3 aspek perilaku birokrasi sebagai pola perilaku yang spesifik berdasarkan hasil temuan Berger dalam HEDI, yaitu yang pertama itu adanya yaitu rasionalitas dan universal, yang kedua itu hierarki, dan yang ketiga itu aspek yang ketiga itu adalah diskresi. Jadi indikator tersebut itu menunjukkan bahwa perilaku birokrasi tidak dapat melakukan diskriminasi atau memperlakukan khusus golongan tertentu atau memberi perlakuan istimewa karena adanya kepentingan di dalamnya. Di samping itu, setiap pelayanan yang dijalankan sebaiknya melibatkan semua fungsi dalam struktur organisasi, dan terakhir ialah semua tindakan dan keputusan itu didasarkan pada kebijakan pimpinan atau tujuan dari layanan publik itu sendiri. Jadi dalam aspek perilaku birokrasi itu yang merujuk pada pandangan Berger dalam HEDI itu, bahwa perilaku birokrasi pemerintah yang sangat diharapkan itu adalah perilaku yang profesional dalam mewujudkan aspirasi rakyatnya yang tercermin dalam bentuk pelayanan yang baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Wujud perilaku birokrasi itu sesuai dengan aspek yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu aspek rasionalitas dan universal, hierarki, serta diskresi. Jadi untuk lebih jelasnya akan diuraikan ke slide-slide selanjutnya.
Aspek yang pertama itu adalah rasionalitas dan universal. Perilaku rasional itu diartikan sebagai tindakan perilaku yang dilaksanakan dan bisa diterima oleh akal sehat sesuai logika. Itu kalau kita berbicara rasional. Rasional itu adalah tindakan perilaku yang bisa diterima oleh akal sehat dan logika. Jadi pengertian itu dimaksudkan bahwa dalam birokrasi itu harus terdapat unsur rasionalitas administrasi sesuai dengan pandangan Weber. Jadi kemarin itu kan saya ada pandangan Weber tentang rasionalitas atau birokrasi dalam pengertian yang baik. Jadi di sini maksudnya bahwa dalam aspek perilaku birokrasi itu juga harus ada aspek rasionalitas, di mana harus terdapat unsur rasionalitas dalam sebuah birokrasi. Rasionalitas yang diciptakan di sini adalah untuk menjamin kepastian administrasi dan keteraturan. Birokrasi itu pada dasarnya selalu berkonotasi pekerjaan dan organisasi besar. Karenanya semua hal itu diatur dalam sistem birokrasi yang dapat merasionalisasikan seluruh jenis dan tingkatan pekerjaan itu dengan alur tanggung jawab pelaksana dan mekanisme yang jelas. Perilaku rasional dalam sistem birokrasi itu dapat diasosiasikan sebagai sebuah sistem rasionalisasi struktur, pekerjaan, tanggung jawab, dan mekanisme kerja. Jadi ada pendapat Said yang mengatakan bahwa awal mula terbentuknya sistem birokrasi itu justru untuk merasionalisasikan pekerjaan sebagaimana yang sejak dulu digagas oleh konseptor birokrasi. Jadi pengertian bahwa rasionalitas itu adalah sebenarnya unsur utama birokrasi, sebab memang birokrasi itu adalah rasionalitas dari hubungan antar elemen organisasi, sehingga dapat diidentifikasikan apa, dikerjakan siapa, bertanggung jawab kepada siapa, kapan dan bagaimana tata caranya. Jadi berdasarkan penjelasan saya dari tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa perilaku birokrasi rasional dan universal itu dimaksudkan sebagai suatu sikap atau tindakan yang dijalankan oleh penyelenggara pelayanan publik yang bersifat objektif dan terbuka atau transparan, perilaku dinamis yang senantiasa mengikuti perubahan dan perlakuan yang sama sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Itu sebenarnya konsep aspek rasionalitas dan universal dalam perilaku birokrasi. Yang selanjutnya itu aspek perilaku birokrasi hierarki. Hierarki itu dalam istilah organisasi juga berarti jenjang organisasi. Menurut Starto, yang dimaksudkan dengan hierarki itu adalah tingkat satuan organisasi yang di dalamnya itu terdapat pejabat, tugas, serta wewenang tertentu menurut kedudukannya yang dari atas ke dalam fungsi tertentu. Pejabat yang berada pada tingkat yang lebih atas itu mengawasi para pejabat yang berkedudukan pada tingkat di bawahnya dan seterusnya, sehingga hubungan yang dilakukan antara pejabat itu selayaknya melewati tingkat yang telah ditentukan. Jadi prinsip hierarki dengan pembagian tugas yang jelas, pendelegasian yang tepat, dan adanya tanggung jawab membutuhkan koordinasi agar kesenjangan
dan duplikasi dalam tugas-tugas pelayanan itu menjadi kecil. Jadi dengan koordinasi, tugas-tugas pelayanan akan menjadi efisien dan kecepatan memberikan respon jika terjadi masalah, sehingga mudah untuk mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Jadi dengan koordinasi, maka saluran komunikasi dalam organisasi itu dapat berjalan baik dan dapat membentuk yang namanya teamwork yang solid, yang dapat menyelaraskan pekerjaan pada tujuan yang sama. Jadi menurut Nawawi dan Hadari bahwa organisasi yang terkoordinir itu tidak boleh terjadi satu unit kerja dibiarkan bekerja sendiri-sendiri, karena tidak boleh terjadi dalam satu unit atau satuan kerja yang mengambil alih volume pekerja personel atau satuan kerja yang lain. Sebaliknya, tidak boleh terjadi seseorang atau personel satuan kerja yang meninggalkan atau mengerjakan volume atau beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan dari tadi, bahwa prinsip hierarki dalam perilaku birokrasi itu menghendaki adanya pembagian tugas yang jelas baik secara horizontal maupun vertikal, pendelegasian tugas yang tepat dan tanggung jawab berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai rencana dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Jadi sistem hierarki itu bukan semena-mena. Misalkan sistem hierarki kan ada atasan dan bawahan. Sebenarnya terkadang itu ini yang salah. Karena sistem birokrasi itu adalah sistem hierarki, maka mereka atasan akan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Padahal sebenarnya konsep hierarki dalam perilaku birokrasi itu bukan seperti itu. Bukan dia mentang-mentang atasan dia bertindak semena-mena terhadap bawahannya. Bukan seperti itu sebenarnya konsep hierarki yang harus ada dalam perilaku birokrasi, bahwa sistem hierarki di sini pejabat yang berada tingkat yang lebih atas itu mengawasi para pejabat yang berkedudukan pada tingkat yang di bawahnya dan seterusnya. Maksudnya di sini bahwa harus ada pembagian tugas, tidak boleh ada yang meninggalkan tugasnya, harus sesuai dengan tugasnya, tupoksinya, sesuai dengan tugasnya. Pembagian tugas itu baik secara horizontal dan vertikal. Yang namanya atasan gak harus memberikan semua tugasnya kepada bawahannya, enggak. Jadi memang harus sesuai dengan tupoksinya, atasan itu tugasnya apa dan bawahannya itu tugasnya seperti apa. Itu sebenarnya konsep aspek hierarki dalam sebuah perilaku birokrasi. Aspek yang ketiga yaitu adalah diskresi. Diskresi dan kekuasaan dalam birokrasi itu berada pada koridor yang sama, karena pada satu sisi merupakan wujud penggunaan diskresi selama mematuhi dan berada dalam aturan perundang-undangan atau kebijakan yang telah dibuat. Akan tetapi di sisi lain, jika peraturan atau kebijakan yang ada diabaikan, maka diskresi itu bisa berubah menjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang itu mau tidak mau harus melakukannya, dan hanya orang yang memiliki kekuasaan yang dapat membuat suatu keputusan atau kebijakan. Meskipun kebijakan publik itu dibuat pada area politik, namun perencanaan dan implementasinya itu tetap pada area birokrasi, sehingga birokrasi itu lebih banyak memegang peranan dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan. Besarnya kekuasaan birokrasi itu tidak bisa dipersamakan dengan tingginya diskresi birokrasi. Dalam pelayanan publik,
kewenangan diskresi itu diperlukan walaupun sebenarnya itu tidak diatur dalam undang-undang atau kebijakan tertentu. Hal ini itu diperlukan karena tidak semua undang-undang itu mampu mengantisipasi semua kejadian-kejadian dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, eksekutif perlu mendapat ruang di mana mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Berkaitan dengan pelayanan publik, pendapat Scott itu dalam Wibawa menyatakan bahwa ketiadaan atau atas terbatasnya ruang diskresi berarti dapat menghambat fleksibilitas dan mengekang profesionalisme birokrat yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Jadi dari beberapa uraian yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kewenangan diskresi ini adalah merupakan respon terhadap situasi yang tidak menentu seiring dengan dinamika perkembangan tuntutan publik yang semakin pesat dan beragam, yang kurang diimbangi dengan kecepatan perkembangan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga dimungkinkan bagi birokrat untuk menempuh kebijakan diskretif sepanjang berada pada koridor tugas dan tanggung jawabnya untuk masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Itu penjelasan dari 3 aspek yang harus ada dalam perilaku birokrasi. Berbicara tentang perilaku birokrasi di Indonesia, perilaku birokrasi di Indonesia itu berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari proses kesejarahan yang amat panjang dan warisan kerajaan-kerajaan yang ada sampai pada lamanya masa dari kerajaan hingga diperparah pada masa Orde Baru, seperti yang diungkapkan dalam Santoso dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural, bahwa sosok birokrasi di Indonesia ini masih menempelkan corak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan seksama. Model birokrasi kerajaan dan warisan model birokrasi kolonial itu cenderung persisten sampai sekarang ini, walaupun sampai pada masa era reformasi, seperti world view birokrat yang seringkali memanifestasikan warisan budaya aristokratis, orientasi vertikal ke atas yang lebih mendominasi referensi birokrat, loyalitas ritual yang sering kali bersifat pribadi, kesadaran prestis dan status yang masih kuat, budaya panutan yang sering membayangi partisipasi, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat dan sebagainya. Perilaku seperti itulah yang kemudian menggambarkan birokrasi itu menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Seperti halnya Santoso dalam bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia menganggap hal ini berkaitan dengan proses kesejahteraan birokrasi di Indonesia, yang menyatakan bahwa sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia itu tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat, baik dalam sistem politik yang sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan di negara-negara maju.
keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Dari Santoso dan Duyanto, pendapat dari keduanya itu juga disepakati oleh Emerson dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural, yang beranggapan bahwa birokrasi dewasa ini itu belum dapat sama sekali melepaskan diri dari akar historisnya. Jadi Emerson itu sebenarnya sependapat oleh pendapat Santoso sama Duyanto yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwa katanya Emerson di sini asal muasal elit administrasi Indonesia modern dapat ditelusuri ke belakang lewat zaman kolonial, berlanjut ke dinasti keluarga raja-raja Jawa. Walaupun pada awalnya kesan aristokratik Jawa telah mengalami nasionalisme dan demokratisasi sejalan dengan gagasan pegawai sipil yang melayani kepentingan publik. Sisa-sisa peninggalan masa lampau itu tetap berlanjut sampai sekarang. Jadi dengan demikian perilaku birokrasi di Indonesia itu merefleksikan percampuran atau perpaduan antara karakteristik birokrasi yang modern, yang legal, rasional dengan karakteristik birokrasi yang berakar dalam sejarah. Karakteristik birokrasi di Indonesia itu mengantarkan perilaku birokrasi pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme. Jadi bahwa perilaku birokrasi pemerintahan yang ada di Indonesia itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme atau yang disebut dengan patron klien, yang menguasai hubungan-hubungan antara birokrat maupun hubungan antara birokrat dengan komponen-komponen lain. Jadi dalam konsepnya juga Syukur dalam bukunya yang berjudul Budaya Birokrasi di Indonesia, Syukur itu mengatakan bahwa birokrasi pada masa Orde Baru itu menampilkan neopatrionalisme, yaitu sebuah rezim modern yang berbasiskan kewibawaan tradisional, dan rezim ini memimpin eksekutif mempertahankan otoritas lewat ideologi dan hukum yang ditandai dengan pertukaran loyalitas aparatur birokrasi dengan imbalan material dari pengusaha, dan fenomena demikianlah yang sampai saat ini itu masih merambah kepada politik formal dan sistem administrasi pemerintahan. Jadi hal ini itu merupakan manifestasi dari hubungan patron klien dalam wujudnya yang lebih modern. Jadi konsep neopatrionalisme itu memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional dalam bentuk institusi birokrasi, tetap juga memperlihatkan atribut patrimonial yang tertanam dalam bentuk pola perilaku birokrasi yang ada di Indonesia pada sampai saat ini. Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia itu sebenarnya pada umumnya itu cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya perilaku negatif seperti korupsi dengan adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat, seperti yang diungkapkan oleh Mas Ud dalam bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Akar kultural pada masyarakat Indonesia yang nepotis juga memberikan dorongan bagi terjadinya tindak korupsi. Secara struktural, perilaku negatif juga dapat diakibatkan oleh adanya faktor dominannya posisi birokrasi pemerintah dalam penguasaan sebagian besar informasi kebijakan dan pengaturan kegiatan ekonomi. Substansi dari persoalan perilaku birokrasi yang korup pada dasarnya itu merupakan bagian dari bentuk
feodalisme yang terus dipengaruhi oleh sistem birokrasi itu sendiri. Hal itu menciptakan kehidupan birokrasi yang kental dengan upaya kooptasi penguasa negara terhadap institusi birokrasi itu sendiri. Apalagi dominasi negara itu mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat yang kemudian menjadikan birokrasi itu menguasai sebagian besar informasi kebijakan untuk mempengaruhi opini publik. Pendapat Mas'ud tersebut dalam teori Crunch disebut sebagai bentuk burokratik politi, yang ciri-cirinya yang pertama itu lembaga politik yang dominan itu adalah birokrasi. Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuatan birokrasi. Ketiga, massa di luar birokrasi secara politik dan ekonomis itu adalah pasif, yang sebagian adalah merupakan kelemahan partai politik dan secara timbal balik menguatkan birokrasi. Jadi analisis ini menjelaskan bahwa kepentingan penguasa negara yang diwakilkan lewat institusi birokrasi mengalami penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengontrol birokrasi, tetapi juga karena ketidakmampuan birokrasi itu sendiri melepaskan diri dari cengkraman penguasa negara. Itu sebenarnya kondisi real. Kalau kita melihat kondisi real, kondisi secara nyata bagaimana perilaku birokrasi, khususnya perilaku birokrasi yang ada di negara kita, yaitu perilaku birokrasi di Indonesia. Oke, dari pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwa perilaku itu, kalau kita berbicara tentang perilaku itu merupakan suatu fungsi dan interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Jadi perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang bekerja pada tingkat individu, kelompok, dan sebuah organisasi. Kalau kita berbicara tentang perilaku birokrasi di Indonesia, itu berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari proses kesejahteraan yang kesejarahan yang amat panjang, dari warisan kerajaan-kerajaan yang ada sampai pada lamanya masa kolonialisme. Jadi sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia itu tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat, baik dalam sistem politik yang sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun. Jadi dengan demikian, perilaku birokrasi di Indonesia itu merefleksikan percampuran atau perpaduan antara karakteristik birokrasi modern yang legal rasional dengan karakteristik birokrasi yang berakar dalam sejarah. Jadi konsep neopatrimonialisme memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional dalam bentuk institusi birokrasi, tetap juga memperlihatkan atribut yang patrimonial tertanam dalam bentuk pola perilaku yang ada dalam sebuah organisasi birokrasi. Jadi dari beberapa uraian yang sudah saya sebutkan tadi, diperoleh kesimpulan penting bahwa yang pertama, terdapat 3 tipe birokrat dalam birokrasi publik, yaitu operator, manajer, dan eksekutif yang mempunyai perilaku yang berbeda satu sama lain. Yang kedua itu
itu perilaku ketiga tipe birokrat tersebut pada dasarnya itu rasional dalam menentukan pilihan dan selalu menjaga kepentingannya. Yang ketiga, perilaku birokrasi sangat ditentukan oleh perilaku eksekutifnya, terutama dalam memahami budaya organisasinya dan sekaligus juga kekuatan dan kelemahan dan hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Oke, cukup sekian penjelasan saya terkait materi hari ini, yaitu terkait materi tentang perilaku birokrasi. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian saya haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.